Cek 1, 2, masuk. Shalom Bapak Ibu. Aku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah, hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini. Mari kita bangkit berdiri. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Salam Bapak Ibu.
Kita percaya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini yang telah hari-hari yang kita lalui, kita semakin diberkati Tuhan. Siapa jemaat-jemaat kita di saat ini, di tempat ini yang merasakan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, buat waktu yang Kau berikan kepada kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, memenuhi, melawat kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang memenuhi ruangan ini Tuhan, menjamah setiap hati kami di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Aruski Naibaho, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berkati, Engkau yang menjamahnya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, luar biasa di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan dapat bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik bagi kami di tempat ini ya Tuhan. Ya Bapa, berkati juga keluarga hamba-Mu ini Bapa, istri, anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat Bapak Gembala Pembina Rohani kami, Bapak Niko Nyotorharjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Praetno ya Bapak. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan Kau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi Bapak, luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak buat Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Polta Siane Bapak. Biarlah Kau rapi hamba-Mu ini Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan Kau limpahkan bagi hamba-Mu ini Bapak. Kau berkati keluarganya, istrinya, bahkan anak-anaknya Tuhan. Biarlah seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat gereja-Mu ini ya Bapak, GBI Alam Hotel Bapak. Kami percaya gereja-Mu ini akan mengembang ke kanan dan ke kiri ya Bapak. Kami akan percaya Tuhan bahwa visi gereja ini Tuhan untuk memenangkan jiwa akan terjadi di kota Medan ini Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Pelipat gandaan akan terjadi bagi gereja-Mu ini ya Bapak. Setiap jiwa-jiwa akan datang berduyun-duyun untuk memuji dan menyembah-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara seluruhnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkanlah bangsa kami Tuhan dari segala mara bahaya bencana alam. Biarlah Engkau Allah yang selalu menopang bangsa kami, memulihkan bangsa kami, membangkitkan bangsa kami ya Tuhan. Jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga pemerintahan bangsa kami ya Bapa, mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Wakil Presiden kami Maruf Amin, beserta jajarannya ya Bapa, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Biarlah seluruhnya Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah roh yang takut akan Tuhan ada dalam setiap hati mereka yang memimpin bangsa ini ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan TNI Polri, KPK ya Bapa, DPR MPR Tuhan, lembaga-lembaga pemerintahan lainnya Tuhan, semuanya dipakai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat jemaat yang belum hadir saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah melawat mereka Bapa. Bila mereka dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Allah yang menyembuhkan mereka Tuhan. Bila mereka dalam keadaan berbeban berat Tuhan, Engkau angkat segala bebannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, minggu-minggu ke depan Tuhan, kami akan dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu. Biarlah berkat-berkat tercurah bagi kota kudus-Mu Yerusalem. Begitu juga Tuhan, berkat dari Yerusalem tercurah bagi kami di tempat ini ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami akan menaikkan pujian dan penyembahan kami di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, mari setiap kita yang diberkati dan dipercaya kepada Tuhan yang Maha, pada Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang luar biasa, Bapak yang ajaib, Bapak yang mengasihi kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ku cari wajah-Mu,
Sungguh indah Kau Tuhan, kasih dan sayang, kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Hanya Engkau pribadi yang dapat kami percaya dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami yang sesungguhnya. Hanya Engkaulah tempat penghiburan. Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Hanya Kau tempat penghiburan bagi setiap kami. Hanya Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang mengenal kami dengan baik, ya Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal setiap kelemahan-kelemahan kami. Sore hari ini kami bawa hati kami di hadapan. Kami bawa ucapan syukur atas segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Dan biarlah Kau mendapati pengucapan syukur yang senantiasa keluar dari mulut kami, yang mengalir dari hati kami, yang melimpah dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemampuan. Terima kasih untuk daya tahan melewati segala sesuatu. Terima kasih jikalau kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap lembah-lembah kelam yang kami lewati dengan penuh ucapan syukur bersama dengan Tuhan. Kami tahu sekalipun kami dalam bayang-bayang maut, Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau yang sangat mengasihi kami. Mari kita angkat ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa yang memiliki segala sesuatu. Kami hormati Engkau di tempat ini, ya Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami. Engkau yang memuaskan hati kami, sehingga kami tidak pulang dalam keadaan yang sama. Engkau pribadi yang sangat mengasihi kami. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Haleluya. Engkau jalan di tengah kami.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Dengan segenap hati kami menghampiri Engkau sore hari ini Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada dengan apa ku balas segala kebaikan-kebaikan-Mu Bapa. Segenap hati kami datang kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Hanya Dia yang sangat mengasihi kita. Hanya Dia Allah yang sangat memperhatikan setiap kehidupan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap Yesus ku tetap percaya. Ku tetap Yesus setia. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan hanya Engkau Allah yang setia, Engkau yang sangat mengasihi kami. Engkau pribadi yang senantiasa ada dan cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir sore hari ini di GBI Alam Hotel Bulan Bangkang. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.
Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita sore hari ini. Amin. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali bersama dengan kami di tempat ini? GB Alam Hotel, boleh lambaikan tangannya. Kami merindu melihat Bapak Ibu Saudara ada. Ada boleh kami rindu melihat lambaian tangannya, ada 1 di depan, ada 2, ada lagi Bapak Ibu. Kami menyambut saudara kami yang hadir sore hari ini. Saya percaya berkat dan anugerah Tuhan senantiasa cukup bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Katakan jauh tinggi, jauh
Silakan kiri kanan, muka belakang, kasih setia Tuhan tidak terselami oleh pikiran kita. Haleluya, tidak ada yang dapat menyelami kasih Tuhan kepada setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku.
bersama Dia. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan setiap hati kami ya Tuhan bersuka karena Tuhan. Haleluya. Oh, inilah yang ku renungkan setiap hari, setiap waktu. Kami mengingat kebaikan Tuhan. Kami merenungkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Setiap puji mulut kami memuji mengagungkan Tuhan, sebab Tuhan besar dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah manis Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Lebih sungguh lagi dengan iman katakan, oh inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi Allah saja, hanya bagi Yesus yang termulia. Manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, oh, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, oh, dan hatiku bersuka, oh, karenamu. Setiap hati yang bersuka karena Tuhan, sorakan haleluya. Yang hatinya bersuka karena Tuhan, sorakan haleluya. Dan kami percaya Tuhan, hati kami akan bersuka karena Tuhan menganugerahkan hadiah yang terindah bagi kami, yaitu keselamatan yang kekal. Dan kami akan katakan Tuhan, mulai hari ini kami akan terus mengerjakan karya keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Anugerah yang terindah yang Tuhan berikan bagi kami memberi hidup yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya hidup yang baru itu terus akan kami nikmati seumur hidup kami, bahkan sampai kepada keturunan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan pada sore hari ini di tempat ini. Kalau kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus,
kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini. Mengambil seluruh hati dan pikiran kami Tuhan, kehidupan kami. Bila kami fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-Mu Tuhan yang Tuhan pakai sebagai alat-Mu. Anak-Mu tidak ada apa-apanya kecuali kasih karunia Tuhan yang melayakkan anak-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu sore hari ini. Berbicara Roh Kudus, pakai bibir mulut lidah anak-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Ambil alih seluruh kehidupanku Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan apa yang Tuhan mau. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi umat-Mu sore hari ini di tempat ini. Terpuji nama Tuhan. Dan kami siapkan hidup kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman. Kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk, salam kiri kananmu, katakan nikmati anugerah Tuhan yang kekal. Puji nama Tuhan. Thank you Ibu. Thank you buat Pak Komandan yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, meskipun sudah tercancel 2 kali Pak ya. Waktu itu saya sedang ada di Mentawai, Bapak menghubungi saya, Pak bisa sore ini, ibadah besok 1-2, aduh Pak saya lagi di Mentawai. Tiba-tiba setelah itu, Pak bisa minggu sore, Pak aduh saya di Aceh Tenggara. Pokoknya kemana-mana lah pokoknya, sampai Bapak ini bilang, abang ya emang katanya. Oke, dan seperti biasa perkenalkan nama saya, atau ada yang kenal saya pasti sudah ada kenal ya, karena nama saya cukup familiar, Aroski Pandapotan Nebaho. Dan saya mempunyai istri, 3 orang anaknya saudaraku. Bukan istri saya 3, tapi istri 3 orang anaknya. 2 laki-laki 1 perempuan. Dan kegiatan saya dalam pelayanan itu bermisi saudaraku. Makanya beberapa kali Pak Gembala menjadwalkan saya katakan Pak saya ada di luar kota. Dan besok pun saya harus pergi ke Padang. Dan hari Rabu saya akan membawa anak-anak Mentawai untuk disekolahkan ke Jakarta, ke Jawa Timur saudaraku. Saya besok ke Padang, hari Rabu dari Padang kami akan berangkat ke Jawa Timur saudaraku. Sebenarnya ada 45 orang yang akan dibawa. Tapi ada 2 gelombang saudaraku, karena untuk gelombang kedua itu khusus mahasiswa. Jadi sehingga karena mahasiswa bulan 9 masuk sehingga agak diulur, karena agak repot juga saudaraku untuk membawa 45 orang anak-anak saudaraku, untuk yang notabene mereka tidak tahu kota Jakarta, itu bisa bingung. Kami juga kebingungan saudara menghandle 45 ini. Tapi semua anugerah Tuhan, katakan amin. Amin. Hari ini kita akan belajar saudaraku kebenaran firman Tuhan. Kalau saya saudaraku ketika Pak Gembala mengatakan apa temanya Pak, tolong kirim tema gitu ya. Saya hanya mengatakan seperti ini, Tuhan dalam setiap kehidupan hanya ada kata bersyukur. Betul? Saudara tidak bisa pungkiri saudaraku, kata bersyukur itu membuat sesuatu hal yang hebat dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang saya alami saudaraku, ini yang saya sedang lakukan dalam kehidupan saya. Di mana ketika saya dalam melakukan perjalanan misi saudaraku, hampir mulai dari tahun 2009 saya melibatkan diri dalam misi saudaraku. Saya menunjukkan kehidupan dalam misi sebagai utusan misi saudaraku. Bahkan sampai anak saya yang pertama ini saudaraku usia berapa hari mam saya tinggalkan. Dia lahir saudaraku hanya 1 bulan. 1 bulan ada enggak? 3 minggu. Saya harus berangkat saudaraku. Balik lagi berangkat. Sehingga anak saya yang pertama ini saudaraku agak-agak ketakutan dengan saya. Ini papa saya atau om-om gitu ya. Bukan. Demikian juga anak kedua saudaraku lahir. Saya tetap di misi, bahkan sampai hari ini saya terlibat terus di misi saudaraku. Karena apa saudara? Karena saya hanya mengatakan seperti ini. Hanya ini ungkapan syukur saya untuk Tuhan ketika Tuhan menebus kehidupan saya. Ketika saya mengingat kehidupan saya saudaraku, saya mengatakan seperti ini. Tuhan telah menolong saya, Tuhan telah menyelamatkan saya, bahkan Tuhan menghidupkan saya dari sakit keras. Penyakit yang saya alami saudaraku, waktu pertama kali saudaraku melayani Tuhan, saya mengidap penyakit TBC paru. Sehingga waktu saya masuk bulan 8 di Sekolah Tinggi Teologi Injili Medan saudaraku, bulan 11 saya harus cuti selama 6 bulan. Baru masuk udah cuti karena mengidap penyakit TBC paru. Setelah itu saudaraku saya mengidap namanya MAH, biasa anak kos. Dan setelah itu saudaraku lanjut yang namanya penyakit membuat saya itu hampir, saya kadang mungkin sudah mati juga mungkin.
karena selama 8 hari saya di Okname saudaraku, sekitar 2 hari saya saudaraku hanya dicocol atau dimasukin bubur cair. Karena tidak menyadarkan diri, itu penyakit lever saudara. Sehingga saya harus mengatakan kepada Tuhan, apapun katanya aku harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan puji Tuhan banyak hal-hal besar yang Tuhan lakukan dalam kegiatan misi saya saudara. Makanya ketika Ibu Gembala suatu ketika saya membeli mie, Ibu mengatakan, Bapak pergi-pergi aja terus ya. Saya hanya mengatakan, Bu, mungkin kalau enggak saya, anak-anak yang 45 orang itu, maaf. Karena 7 tahun yang lalu, Mentawai itu saudaraku 100% Kristen. 7 tahun yang lalu. Dengan cepatnya saudaraku sekarang tinggal. Saya hanya mengatakan seperti ini. Sering kali kita di kota terlalu nyaman. Bahkan sering kita mengatakan mengutamakan kenyamanan kita. Kita tidak tahu banyak anak-anak di sana yang terancam. Dan apa yang mereka lakukan saudaraku? Mereka melakukan tiap malam itu saudaraku. Penginjilannya luar biasa. Makanya saya ketika Ibu Gembala, Bapak pergi-pergi aja terus. Saya hanya kata, Bu, mungkin kalau enggak saya 45 orang ini, karena sekarang momen-momen untuk masuk sekolah saudaraku, mungkin mereka sudah masuk. Tapi kalau hari ini Tuhan bela saya dalam perjalanan misi ini, saya hanya mengatakan ini ungkapan syukur saya kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan nyawa saya. Karena apa? Karena ucapan syukur itu sangat membuat hal-hal besar dalam kehidupan saya dan saudara. Kita buka Mazmur 107 ayat 8 sampai 9 saudara. Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Oke. Ayat 8 mengatakan seperti ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Saudaraku berbicara kasih setianya, saudaraku firman Tuhan mengatakan kalau bahasa aslinya dikatakan unfailing love. Kasih yang tak pernah putus. Artinya gini, Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya dalam kehidupan saya dan saudara. Dengar, bukan karena engkau berdoa setiap hari ketika bangun tidur, mau tidur atau membuat jam doa yang luar biasa. Bukan karena kau membaca firman Tuhan setiap hari, taat 3 kali sehari mungkin saudaraku. Tuhan mengasihi engkau, bukan. Karena apa saudara? Tuhan sudah memberikan kasih setianya bagi saya dan saudara. Dan kasih setianya itu tidak bisa dihapuskan dari kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak sedang unfailing love. Tuhan tidak sedang jatuh cinta kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan sedang jatuh cinta kepada saya dan saudara, kita berdosa. Saya percaya Tuhan ciptakan manusia atau makhluk yang mengasihi dia sesungguhnya. Betul? Bisa enggak Tuhan ciptakan? Bisa enggak Tuhan ciptakan seperti kita yang taat kepadanya tanpa berdosa? Bisa. Tapi dengar baik, kasih setianya berbicara dikatakan apa? Firman Tuhan mengatakan malaikat berdosa Tuhan buang. Betul? Tapi manusia berdosa Tuhan katakan apa? Tuhan berkorban. Kasih setia Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sehingga Daud saudara kalau melihat dari Mazmur 107 ini. Dari ayat pertama dikatakan seperti apa saudaraku? Bersyukurlah kepada Tuhan. Mazmur 107 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ayat yang pertama saudaraku. Tadi ayat ke-8. Kita lanjut ayat ke-15. Dikatakan apa lagi saudaraku? Apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 21 dilanjut lagi saudaraku. Apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya.
Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tidak sampai di ayat 21. Ayat 31 Tuhan ingatkan lagi. Dikatakan apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar. Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa kita kerjakan, saudaraku. Betul? Apa pekerjaan yang kita tidak bisa kerjakan? Menebus setiap kesalahan kita. Menghalau segala kutuk. Menghapus setiap dosa kita. Dengar baik. Perbuatan ajaib Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita bukan memberkati kita dengan rumah yang mewah. Bukan memberkati kita dengan pekerjaan yang bagus. Mendapat gaji 100 juta mungkin setiap bulan. Bukan memberikan kepada kita jodoh yang cinta Tuhan. Yang sesuai dengan keinginan kita. Memberikan keturunan yang sesuai dengan keinginan kita. Bukan itu perbuatan ajaib Tuhan. Tapi dengar baik, perbuatan ajaib Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 33. Sampai 34. Dikatakan apa saudaraku? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kehidupan saya dan saudara. Dengar baik, Tuhan Yesus menjadi pembela dalam kehidupanmu, dalam setiap kelemahanmu. Firman Tuhan mengatakan, bahkan saya menuliskan seperti ini. Darah Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap penyakit kita. Katakan amin. Dilanjutkan apa? Salib Kristus menghancurkan segala belenggu dosa dan membebaskan setiap kita dari kutuk. Dilanjutkan apa? Kebangkitan Yesus membuktikan Dia Tuhan yang berkuasa atas maut. Sehingga saya dan saudara setiap hari beroleh damai sejahtera. Karena apa? Tuhan sudah menyelesaikannya semuanya. Makanya saya katakan kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang diberkati. Kita oke, engkau boleh mengalami sakit penyakit. Tapi dengar baik, sakit penyakit tidak akan mematikanmu. Engkau boleh mengalami masalah berat, bahkan mungkin sampai titik terendah dalam kehidupanmu. Tapi dengar baik, anugerah Tuhan harus engkau ingat. Kehidupan saya dan saudara penuh dengan berkat Tuhan. Makanya saya katakan demikian saudaraku. Tuhan itu kehidupan orang Kristen itu kehidupan berkat pas. Betul? Bukan salom pas, tapi berkat pas. Pas mau beli rumah, uang ada. Pas mau ganti mobil, pas ada. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri, wah pas ada. Amin. Pas tetangga meminjam uang, pas habis. Pas kita meminjam ke tetangga, pas tetangga baru jual rumah. Pokoknya kehidupan orang Kristen itu untung pokoknya. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, kehidupanmu pas bilang. Oke. Artinya apa? Anugerah Tuhan lewat tubuhnya, saudara, lewat darahnya, lewat kuasa salibnya, bahkan lewat mahkota duri yang Tuhan berikan, yang diberikan kepada firman Tuhan mengatakan, Dia menyelesaikan segala yang dikatakan kutuk dalam kehidupanmu. Makanya sakit penyakit tidak akan mematikanmu. Kalau kita merenungkan, melihat kajian dari kepada firman Tuhan, saudaraku, Mazmur 91 sudah menjadi jaminan bagi semua kehidupan kita sebenarnya. Oleh sebab itu saya katakan, anugerah Tuhan sangat luar biasa. Bahkan di ayat di Roma pasal yang ke-8 ayat 31 jelas Tuhan katakan seperti ini, perhatikan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Perhatikan. Berbicara semuanya itu lewat firman Tuhan, yaitu berbicara tentang kehidupanmu hari-hari ini. Baik itu anak, berbicara masalah anak sekolah, baik masalah apapun saudaraku. Tuhan katakan apa?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi apa? Yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Perhatikan. Firman Tuhan mengatakan ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi mengaruniakan, memberikannya kepada kita. Bagaimana mungkin? Firman Tuhan mengatakan apa? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ini bukan saya yang berkata. Tuhan sendiri yang berkata. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Saya selalu mengatakan seperti ini. Iman pengharapan itu pasti. Iman pengharapan itu pasti. Katakan amin. Ketika engkau beriman, hidupmu diberkati, itu pasti. Ketika engkau berharap anak-anakmu dalam suatu memiliki jenjang-jenjang cita-cita yang luar biasa, itu pasti. Cuman yang menjadi masalahnya, saudara, perhatikan. Iman pengharapan pasti. Yang menjadi masalahnya, persembahan kita kan mentok di angka 5.000. Halo? Loh, kok lari ke persembahan, Pak? Saya selidiki kebenaran firman Tuhan. Hidup ini tentang yang namanya tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Cek. Semua dari Kejadian sampai sampai Wahyu, saudaraku. Hukum firman Tuhan yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Bahkan masalah uang, saudaraku, Tuhan mengatakan apa? Ujilah aku. Itu tentang persepuluhan. Iman pengharapan pasti, saudaraku. Tetapi yang menjadi masalahnya kan persembahan kita. Jelas firman Tuhan dikatakan berkat kita mengalami berkat berapa? 30, 60, 80, 100. Saya percaya di dalam kebenaran firman Tuhan tidak ada 1000 kali lipat ganda. Betul? Setuju? Kalau persembahan kita 5.000, saudaraku, diberkati 30 kali lipat berapa? 100 berapa? Jauh, anak muda yang masih IQ tinggi, yang masih cermat ini. 30 berapa? 5.000 berapa? 150.000. Pulang kau dari gereja, saudaraku, tiba-tiba mau buka kunci rumah, token berbunyi. Tidididit, tidididit, tidididit. Kau pergi beli token 50.000. Berapa jumlah kalau kita beli? 52.500. Uangmu berapa tinggal? 100.000, 90, hampir 100.000 lah, saudara. Besok kamu pergi bekerja, saudaraku. Besok pergi, belum bekerja. Habis pulang ibadah, saudara, kau tiba-tiba lapar. Kau buka apa-apa enggak ada, saudaraku. Kau beli Indomie sama telur. Beli beras 1 kilo. Berapa, Ibu? Indomie 1, 2,5. Kita buat 15.000 sama beras tadi. Tinggal berapa sisa uangmu? Berapa? 82.000. Bangun pagi, saudaraku, kau mau berangkat bekerja, saudaraku. Tiba-tiba kau mau keramas, tiba-tiba kau mau mandi, pergi bekerja, saudaraku. Melihat sampo dan sabun habis. Kita taruh 5.000, saudara, terbuang untuk sampo dan sabun, saudaraku. Berapa tinggal sisa uangmu? 72.500. Betul? Tiba-tiba kamu pergi bekerja, saudaraku, saudara hidupkan motor, tiba rupanya bensin habis, hampir habis. Saudara isi full tank dan saudara persiapkan untuk 1 minggu. Full tank kalau Honda Vario, saudaraku, paling 35.000, betul? Berapa sisa uang? 45.000. Dengan semangat kau pergi bekerja, saudaraku, semangat bekerja. Kena paku, saudaraku. Berapa tempel ban? Kita buat 10.000. Tinggal berapa sisa uangmu? 35.000. Karena kau tadi mendorong motor ini ke tempel ban, saudara, kau merasa lapar, kau beli nasi gurih pakai telur 15.000. Berapa sisa uangmu? 20.000.
Tiba-tiba semangat bekerja, bos nggak datang. Biasanya bos kalau datang kita dapat makan siang. Terpaksa kita beli makan siang, habis 20.000. Senin sore kita sampai di rumah, Tuhan, mana berkat-Mu? Uang sudah habis 150.000. Tuhan, mana janji kebenaran firman-Mu? Bukankah Tuhan memberkati 30? Ya, kamu sudah diberkati sebenarnya lewat persembahanmu 5.000. Tuhan berkati 30. Enggak mungkin dong 100.000. Enggak mungkin 100 kali lipat. Karena kalau 100 kali lipat soal itu, lihat bagaimana track record kita di hadapan Tuhan. Kalau orang biasa, kita katakan kita orang biasa, 30 kali lipat. Maka saya katakan berkat iman pengharapan itu pasti. Tetapi yang menjadi masalahnya saudara, persembahan kita berapa? Tek kebenaran firman Tuhan, hukum firman Tuhan adalah hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kau menabur sakit hati, engkau akan menuai sakit hati. Itu kata kebenaran firman Tuhan. Maka saya katakan, Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Bahkan anaknya sendiri dia berikan. Sehingga dikatakan apa? Bagaimana mungkin? Bahkan dikatakan apa? Tuhan menjadi pembela saya dan saudara setiap hari. Berbicara pembela saudaraku, kita tahu di bangsa kita itu sangat familiar. Yang namanya apa? Pengacara. Dan suku kita itu suku yang paling, suku orang Batak itu paling top dalam hal pengacara, betul? Sehingga tidak ada sehingga ada sampai orang memutuskan ini. Hanya ada ada 2 hukum di dunia ini, di dalam kehidupan ini. Yang pertama, jangan lawan Tuhan, betul? Betul, itu hukum. Yang kedua, jangan lawan tulang Hotman Paris katanya. Itu meme maksudnya. Saking apanya saudara, saking hebatnya tulang kita ini membela setiap perkara saudara. Yang tadinya bersalah, kalau di tangan dia, wah menanglah itu saudara. Karena pasal-pasal, karena hukum-hukum undang-undang yang sudah ditimpakan, pokoknya menanglah. Artinya tugas pembela saudaraku, yaitu membela yang benar menjadi, yang salah menjadi benar. Yang benar dilawannya menjadi salah dibuat dia. Artinya apa saudara? Pokoknya pembela itu mati-matian. Tapi dengar baik, seorang pembela saudaraku tidak ada mengorbankan nyawa bagi kliennya. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah mengorbankan kehidupannya bagi kita. Sehingga Mazmur mengatakan apa saudaraku? Ayat ke-8 tadi Mazmur 107 dikatakan apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Dengar baik saudaraku. Tuhan itu terlalu ajaib dalam kehidupan kita. Aduh, saya hanya bisa merenung Tuhan ajaib banget Tuhan. Saya masih ingat ketika kami diusir, saya katakan diusir lah saya. Dari satu pulau, ketika saya diisukan akan menjadi gembala di sana, kami diusir, istri saya tidak terima saudaraku. Istri saya waktu itu pingsan-pingsan. Hamba Tuhan apa seperti itu? Hamba Tuhan apa itu? Pokoknya perbuatannya luar biasa saudaraku. Tidak layak seperti hamba Tuhan diperbuatnya kepada saya. Satu marga bapak pula itu loh. Satu marga pak komandan pula itu. Oh istri saya itu waktu itu. Karena waktu itu pulang berlibur. Cuman saya ada firasat. Ini udah gak enak baik. Udah gak baik. Kita pulang berdua, kita titip anak-anak. Rupanya pas saudaraku. Baju kami semua yang bersih sama semua disatukan di satu kamar. Aduh. Sehingga itu yang membuat istri saya itu pingsan-pingsan saudara. Saya mengatakan ampuni dia mah. Terima. Apa ini menyebab? Gimana saya harus Tuhan? Saya berdoa Tuhan. Saya aja istri saya berdoa Tuhan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kami. Berkati istriku. Pokoknya waktu itu saya mengalihkan, kalau mungkin saya tetap menyimpan dendam saudaraku, kami mungkin mati berdua di kamar itu saudara. Tuhan cabut nyawa kami berdua maksudnya Bu. Karena melihat geram istri saya, waduh. Tapi sebagai saya mengenal kebenaran, tahu kebenaran firman Tuhan, saya katakan ampuni dia. Biar Tuhan sendiri yang membalaskan. Karena pembalasan hanya milik Tuhan. Kami berdua saudara. Puji Tuhan. Saya hanya melihat gini, ini adalah perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan saya.
Mungkin kalau kami ada di zona nyaman, saudaraku. Jujur waktu itu saya sampai saya kalau saya sedang mau minum kopi di suatu tempat, saudaraku, ada kumpulan hamba Tuhan di sana. Saya itu jadi sorotan. Wah, ini nih ujung tombak GBI Karimun. Wah, ini nih. Ini mereka ini nih orang yang harus ditakuti GBI. Karena puji Tuhan kita waktu itu melakukan kegerakan yang luar biasa. Kita mengadopsi membuat yang namanya gerakan rumah singgah. Kita masuk ke lingkungan muslim, saudaraku. Jadi kita mengajarkan, membuat pelajaran gratis, tapi kita mengucapkan doa-doa sesuai Amsal. Mari angkat tangannya, katakan kata-kata, kita mengeluarkan kata-kata yang luar biasa dalam mulut kita. Aku jadi anak hebat, aku anak luar biasa. Dan puji Tuhan banyak pengakuan orang tua dan banyak orang tua yang mengangkat jempol kepada kami. Sehingga 3 bulan berjalan kegiatan rumah singgah, saudara, 3 bulan itu kami sudah mempunyai anak 2.800. Di berbagai tempat. Dan itu rata-rata semua, saudaraku, suku Melayu Totok. Suku Melayu Totok. Makanya setiap kita misionaris waktu itu dibekali yang namanya dengan kartu wartawan. Sehingga kita tiba di satu tempat, saudaraku, kepala desa semua tunduk kepada kita karena ada yang namanya wartawan. Kita mengatakan, Pak, kita mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini gini, membuat anak-anak baik secara akhlak, baik secara pendidikan. Oh, silakan Pak, baik, itu baik. Dan puji Tuhan, saudaraku. Dan saya masih ingat suatu ketika kami membuat permohonan kepada Bupati memberikan sumbangan untuk dipakai, saudaraku, kapalnya kemana kami mau pergi. Saking luar biasanya waktu itu kegerakan kita. Saya hanya mengatakan, Tuhan makasih buat keadaan ini, buat situasi yang mungkin kami terlempar, kami terbuang dari suatu pulau. Mungkin ini bukan tempat kami. Mungkin kami harus kembali ke kota asal kami. Puji Tuhan. Di kota Medan saya harus berjuang lagi, saudara, meskipun harus meninggalkannya beberapa minggu. Artinya apa? Anugerah Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Saya hanya mengatakan, dari semua kebaikan Tuhan, hal apa lagi yang kau dustai? Hal apa lagi yang membuat engkau ragu untuk melangkahkan kaki untuk tidak ibadah setiap hari minggunya? Hal apa lagi yang kita dustai, saudaraku, sehingga kita malas untuk berangkat yang namanya kul? Hal apa lagi yang membuat kita, saudaraku, enggan ketika Ibu Gembala mengumumkan kita ada menara doa? Hal apa lagi, saudaraku? Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, dengar baik, tidak ada alasan bagi kita tidak ada alasan bagi kita bermalas untuk tidak pergi dalam setiap kegiatan gereja. Coba renungkan. Renungkan betapa besarnya anugerah Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan mengatakan Dia bela kita dari setiap sakit penyakit. Kata pembela, saudara, Tuhan menjadi taruhan atas sakit penyakitmu. Tuhan menjadi taruhan atas kutuk yang diberikan kepada kita. Tuhan menjadi taruhan atas keterpurukan kita. Yang menjadi masalahnya, saudaraku, ini intinya, saudara. Terkadang kehidupan kita tidak pernah mau bersyukur. Katakan, aku kurang bersyukur. Sering kita, saudaraku, enggan untuk mengucap syukur. Jujur, bersyukur itu tidak gampang. Sehingga di Mazmur pasal yang 92, ayat yang kedua, saudaraku, dikatakan apa? Mazmur 92. Dari ayat pertama kita baca 1, 2, 3 apa? Nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Firman Tuhan mengatakan apa? Adalah baik untuk menyanyikan syukur, untuk menaikkan syukur. Firman Tuhan mengatakan baik untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak mengatakan, firman Tuhan tidak mengatakan gampang untuk bersyukur. Betul? Tapi firman Tuhan mengatakan adalah baik untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur itu tidak gampang, saudara. Jujur, kunci G, pra. Ketika masalah datang, saudaraku, ketika difitnah, mungkin untuk mengatakan, ku mau selalu
Gak gampang saudara. Suatu ketika di bulan yang lalu saudaraku, saya pelayanan di kota Jambi. Waktu itu memang waktu saya mau berangkat pelayanan, istri saya sudah agak-agak kurang fit badannya saudaraku. Tiba-tiba hari Sabtu kita masih video call mam ya. Saya tidur saudaraku. Rupanya istri jam 4 pagi sudah miss call. Rupanya dia masuk Onami saudaraku. Jam 4 mam ya. Jam 3 dia miss call saya. Ya karena saya ya biasanya segala malam itu selainkan handphone, bahkan mematikan handphone saudaraku. Tapi waktu itu karena istri saya agak-agak demam, saya aktifkan tapi saya jauhkan, tapi dengan nada silent saudara. Jam 3 istri sudah bolak-balik, adik saya juga telepon saya. Rupanya dia masuk rumah sakit. Saya bangun pagi-pagi saudaraku. Saya bangun pagi-pagi, waduh saya sudah melihat miss call. Saya telepon, kenapa? Rupanya sudah Oname. Jujur saudaraku. Tuhan, anak saya siapa yang kasih susu? Baru saya siapa yang kasih susu Tuhan? Di kamar saya jam 6 pagi Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan adalah baik. Firman Tuhan mengatakan tidak gampang untuk bersyukur saudaraku. Di tengah-tengah pelayanan istri kedengaran dia masuk rumah sakit dan Oname lagi saudaraku. Kata mengucap syukur itu sangat berat. Saya percaya mungkin ada beberapa kita mengalami hilangnya orang yang terkasih dalam kehidupan kita. Melihat anak-anak kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, keinginan kita. Melihat keluarga kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin saudara mau bernyanyi. Ku mau selalu Saya percaya air mata itu menit. Apalagi nih anak muda ini. Diputuskan pacarnya saudara. Bukan diputuskan. Katanya dia sayang, laki-laki ini sayang kepada dia. Tiba-tiba dia dengan semangatnya mengajak sahabat nonton bioskop saudara. Di samping bioskop ada kafe saudara. Tiba-tiba mau masuk bioskop dia melihat pacarnya rupanya sudah main serong saudara. Dan dengan posisi suap-suapan. Saudara lihat. Saudara masuk kamar. Ku mau percaya saya. Yang datang bukan kebaikan Tuhan tetapi mulut A. Yang datang yang turun ke benak saudara bukan anugerah Tuhan yang berlimpah. Yang datang ke kedua saudara siapa? Mulut yang A. Maka firman Tuhan mengatakan tidak baik, tidak mudah untuk mengucap syukur, tetapi apa? Adalah baik. Sama halnya seperti ini saudara. Olahraga itu baik enggak untuk kehidupan? Baik. Mudah enggak untuk melakukannya? Istri saya nih buktinya, semangat 45 saudaraku. Hari pertama, hari kedua, semua dibeli saudaraku. Celana legging lah saudaraku, celana ketat lah supaya perut turun, supaya lemak perut habis saudaraku. Pokoknya luar biasa bu. Dipasang laptop lah, pasang speaker, dicok speaker. Jumba-jumba yang sedang apa itu, yang sedang filler di sekarang kan gampang untuk aerobik saudaraku, enggak harus ke gym. Buka laptop, pasang kuota, wah, pasang wifi, buka YouTube. Wah. Saya hanya mengatakan, tak bereng mak, aku bilang gitu. Tak bereng. Tahu apa yang terjadi? Enggak sampai 1 bulan saudara. 2 minggu pun enggak sampai. Selesai itu. Selesai. Olahraga baik enggak saudaraku? Baik, mudah enggak untuk melakukannya? Gampang enggak? Enggak gampang. Istri saya, wah meskipun dari monja kainnya itu saudaraku, tapi kan sudah dikorbankan juga. Tapi hanya bertahan 2-3 kali. Yang tadi pokoknya entah apa itu. Minggu berikutnya enggak saya dengar lagi saudaraku itu. Itu enggak saya dengar lagi. Dan untuk menjaga pola makan itu adalah baik, betul? Gampang enggak melakukannya? Wah. Ini saya sedang menjaga pola makan. Sehingga saya sangat tersinggung ketika berjumpa dengan Pak Komandan saya ini. Umur berapa Pak? 41.
Tapi rata 40-an Pak ya. 44. Tapi perutnya seperti perut anak SMA. Saya tersinggung saudaraku. Tersinggung saya. Ini kalau saya bunyi-bunyikan kan jelek juga ini. Tapi sebelum 2 tahun yang lalu saudaraku, ini lebih besar. Dan saya sedang menjaga pola makan. Saya memutuskan malam hari tidak memakan yang namanya nasi. Tidak memakan nasi. Tahu nggak saudara, ketika saya memutuskan hari pertama saudaraku, waduh, malam pertama saudaraku, itu laparnya minta ampun. Istri saya sedang tertidur, saya pelan-pelan buka kulkas. Ada roti Unibis saudaraku. Saya nggak tahu roti saya, mungkin roti baunya mungkin. Pokoknya saya waktu itu saudaraku memakan roti itu, makan roti Unibis. Unibis, tahu Unibis yang pakai gula-gula itu? Itu seperti saya memakan kue seharga 100 juta. Saking laparnya saudaraku malam pertama. Malam kedua lanjut saudara, saya memutuskan saya akan tidak memakan nasi, yang namanya nasi malam hari. Kalaupun saya terpaksa makan, saya harus makan jam 6 sore. Malam kedua laparnya minta ampun kembali saudara. Saya kembali, masih ada sisa-sisa roti Unibis. Bayangkan saudara, orang yang enggak makan roti Unibis kan biasa, ya roti sama gula-gula. Tapi karena keinginan, karena kelaparnya luar biasa, saya memakannya seperti roti seharga 100 juta saudara. Enggak ada tersisa. Seperti yang saya katakan tadi kan, untuk belajar sekarang kan gampang. Saya lihat di Google manfaat roti Unibis, tetap juga tinggi gulanya. Aduh, enggak betul ini. Enggak betul. Saya kembali ke pisang. Sehingga waktu itu saya membeli pisang satu sisir itu hanya bertahan enggak sampai 1 hari. Karena kebetulan saya juga dibantu anak saya yang nomor 2. Dia suka pisang saudara. Tiba-tiba saya mau makan, mana pisang habis? Siapa yang makan? Prime. Artinya apa saudara? Untuk menjaga pola hidup sehat, pola makan sehat saudara, itu tidak gampang. Tapi ketika kita lolos dalam cobaan itu saudara, sehingga saya menghasilkan agak sispek lah Pak. Tapi masih ada Bu. 2 packnya di sini Bu. Bukan seperti Pak Komandan langsung rata. Saya harus mengejar dia Bu. Harus sampai seperti Pak Komandan. Artinya Pak adalah baik untuk berolahraga. Tapi tidak gampang. Demikian juga bersyukur saudaraku. Bersyukur itu adalah baik tetapi tidak gampang untuk melakukannya. Apalagi seperti yang saya katakan tadi. Kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Apalagi kita anak-anak kita tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Kita menginginkan anak-anak kita meraih cita-cita yang luar biasa, membanggakan orang tua. Tetapi terkadang ketika dia masuk di bangku yang namanya kuliah, kita mendengar dia sudah masuk dalam pergaulan bebas. Jujur saudara, untuk mengatakan apa? Ku mau selalu bersyukur, itu gak gampang saudara. Itu berat, saya alami. Ketika anak saya, Ezekiel saudara, yang hidupnya keluar masuk rumah sakit. Untuk mengatakan bersyukur waktu dia di posisi sekarat saudaraku. Sehingga dia pernah mengatakan, Ma, panggil dulu Papa. Kita berdoa. Saya pikir dia sudah melihat Tuhan Yesus dan mau mengatakan, Tuhan Yesus aku mau ikut kau. Saya pikir itu saudara. Di benak saya waktu itu, saya ketakutan kali. Waduh, saya masuk ke kamar. Jujur waktu itu dia infeksi lambung, pencernaan. Sehingga perutnya itu buncit dan berkilat. Apalagi waktu itu saya buka pula Facebook. Di Facebook itu ada anak daripada anak rohani saya waktu di Malaysia, dia kelas 5 SD pada waktu itu. Meninggal karena saluran pencernaan. Penyakitnya sama. Anak daripada anak rohani saya ini karena jajan yang di sekolah itu. Ya tahu gecrot lah apalagi itu. Mie 2000 kan ada itu di depan perguruan itu sering. Mie 2000, terus bakso-bakso Citato yang mecinnya tinggi. Rupanya penyebabnya itu. Kasusnya sama. Anak saya waktu itu habis makan Citato Mama ya. Yang permen karet.
Wah, waktu dia mengatakan, "Ma, panggil papa kita berdoa." Waduh, itu saudaraku, di benak saya ini pasti. Sudah lihat Tuhan Yesus ini. Tuhan, aku akan siap ini kehilangan anak pertama. Orang Batak bilang, pasti sudah siap aku ini tilahaun. Tilahaunnya teh? Tilahaunnya. Itu lihat itu. Ini pasti Tuhan. Jujur saudaraku, untuk bersyukur hal itu saudaraku, gak gampang. Tapi firman Tuhan mengatakan, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Apa berkat dalam ucapan syukur saudara? Kita buka Lukas pasal 17. Lukas pasal 17. Dari ayat yang ke-15, saudara. Di ayat ke-15 mengatakan seperti ini. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Perhatikan mengucapkan apa? Syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Perhatikan. Kalau saudara baca sejarah firman Tuhan, Samaria dengan Israel itu tidak pernah bersatu. Ini adalah suku yang diasingkan. Dalam sejarah saudara. Cerita ini bercerita tentang ke-10 penyakit kusta. Firman Tuhan mencatat 10 Tuhan sembuhkan dari penyakit kusta. Tapi firman ini dikatakan 9 pergi, tetapi 1 orang datang kepada Yesus mengingat karena dia sudah sembuh, dia ingat Yesus, dia datang kepada Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang satu ini, yaitu orang apa? Orang Samaria tidak satu suku dengan Yesus. Dikatakan apa? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 yang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Dengar baik. Kenapa firman Tuhan mengatakan adalah baik mengucap syukur, saudara? Terbukti. Ketika kita diberkati pun kita sering mengucap syukur. Kita lupa sering mengucap syukur, betul? 9 orang sembuh, 10 orang sembuh, saudaraku. 9 orang tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan karena kesembuhan yang dialami. Artinya apa? Meskipun diberkati untuk bersyukur itu tidak gampang, saudaraku. Meskipun kehidupan kita dalam keadaan berkat, mengucap syukur itu tidak gampang. Amin. Tapi Mazmur mengatakan adalah baik untuk mengucap syukur. Lanjut saudaraku, dikatakan apa? Ayat 18. Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Perhatikan. Dari mulut Yesus mengatakan apa? Orang asing ini, perhatikan. Ini berkat lewat ucapan syukur saudara. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tapi ada satu yang tertarik dalam bahasa ini. Kalau kita beralih kepada King James Version, kalau ada di multimedia King James Version ada? Enggak ada? Bahasa aslinya mengatakan seperti ini, perhatikan. Bahasa asli mengatakan seperti ini. And he said unto him, arise, go the way. The faith held me thee wool. Dan kalau bahasa asli diterjemahkan mengatakan seperti, imanmu telah membuatmu utuh kembali. Perhatikan. The faith held me thee wool. Nanti cari gampang saudara, cari di translate di Google. Terjemahan mengatakan apa? Imanmu telah membuat kembali kamu utuh. Artinya apa saudaraku?
Orang Samaria ini mengalami keutuhan kembali dalam tubuhnya yang mengalami kusta. Biasanya kalau penyakit kusta saudaraku, penyakit kusta itu menghilangkan bagian tubuh. Mungkin jari-jarinya yang hilang. Mungkin kulit daripada tangannya, kulit daripada kakinya hilang. Sebagian daging dari tubuhnya pasti hilang karena penyakit kusta ini. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika orang Samaria ini datang mengucap syukur saudaraku. Tuhan mengatakan apa? Imanmu membuat kembali kau utuh. Yang tadi jari-jarinya saudaraku yang putus karena penyakit kusta. Firman Tuhan katakan orang Samaria ini terlahir, disembuhkan seperti bayi terlahir. Utuh semuanya. Jari-jari yang putus kembali utuh. Daging yang terbuang kembali utuh. Artinya apa? Ucapan syukur mengundang berkat double version dalam kehidupan saya. Ucapan syukur mengembalikan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua saudara yang berikutnya. Apa berkat dalam ucapan syukur? Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Perhatikan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Saya percaya kita mengetahui cerita ini. Itu cerita tentang Yesus memberi apa? 5.000 orang. Dan Alkitab mencatat 5.000 laki-laki. Oh laki-laki loh. Setelah dicari diselidiki rupanya setiap Yesus pergi kemana-mana. Tidak hanya laki-laki yang mengikutinya. Pasti ada anak-anak. Pasti ada wanita. Diperkirakan saudaraku ada hampir 10.000 yang mengikuti Yesus. Tetapi pada waktu itu. Waktu malam telah tiba. Mereka kelaparan. Murid-muridnya mengatakan apa? Yesus mengatakan kasih mereka makan. Murid-murid mengatakan apa? Tuhan, aina wado, angagula pon. Huta-huta dong. Kebetulan ini kampung. Di mana kita cari makanan sebanyak ini? Terus berapa uang kita harus keluarkan untuk sebanyak ini? Wah 5.000 itu termasuk masih laki-laki. Kita katakanlah 7.000 perempuan sama anak-anak. Di mana Tuhan? Seberapa banyak uang harus kita kumpulkan? Dan ini sudah malam. Rupanya di situ ada seorang anak yang membawa apa? 5 roti apa? Apa? 5 roti 2 ikan. Hukum dunia mengatakan 5 tambah 2 berapa? 7. Tapi hukum Tuhan mengatakan apa? Sisa 12 bakul. Ketika apa? Firman Tuhan di ayat 11 mengatakan ketika Yesus mengambil roti dikatakan apa? Mengucap syukur atas roti yang 5. Mengucap syukur atas ikan yang 2 ekor saudaraku. Tuhan mengatakan apa? Perhatikan apa? Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Wow. Dengan ucapan syukur. Yang tadinya 5 tambah 2 adalah 7. Berapa? 7. Dengan ucapan syukur. 5 tambah 2. 5.000 orang laki-laki makan. Sisa 12 bakul. Dengar baik jemaat Tuhan yang ada di GBI Alam Hotel. Naikkan ucapan syukur apapun keadaanmu. Mungkin hari-hari ini karena kasus-kasus pelakor saking banyaknya saudaraku. Mungkin cinta atau sayang daripada suamimu sudah berkurang. Atau istri mungkin. Atau anak-anak kita saking dunia game, saking semarak dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita susah dibilangin. Jangan pernah menggerutu dalam hatimu. Jangan sempat keluar kata-kata kutuk dalam perkataan kita. Naikkanlah ucapan syukur atas kehidupan suamimu, atas cinta suamimu yang berkurang atau cinta istrimu yang berkurang. Naikkanlah ucapan syukur atas kehidupan anak-anakmu yang sekarang mungkin kau katakan susah diatur.
Karena ketika engkau menaikkan ucapan syukur, dengar baik. Lukas 17 ayat 19 mengatakan, imanmu membuat kembali engkau utuh. Imanmu membuat anak-anakmu kembali utuh. Imanmu membuat cinta suamimu kembali utuh. Imanmu membuat cinta istrimu kembali utuh. Imanmu membuat usahamu kembali utuh. Engkau yang mengalami usaha yang merosot, bisnis yang gagal, imanmu membuat kembali engkau utuh. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mari saya undang bangkit berdiri. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, oh yes. Sebab ucapan syukur membuat keadaan kita kembali utuh. Haleluya. Syararal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 abo. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur. Syananaralalalalalalabo. Lebih lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu, Dia Tuhan yang menopangmu, Dia Tuhan yang menjadi pembela atas kehidupanmu. Kau Bapakku yang setia. Mari jemaat Tuhan, hari ini mungkin engkau melihat keadaan rumah tanggamu tidak sesuai yang kau rencanakan terhadap anak-anak, mungkin terhadap suami, mungkin terhadap istri, mungkin terhadap usaha. Mungkin kita mengalami masalah yang berat hari ini. Bahkan mungkin engkau mengatakan ada di tempat ini, Pak, sepertinya kami sedang berada di titik nol dalam kehidupan. Usaha yang kau kerjakan sepertinya tidak membuahkan hasil. Bisnis yang sedang kau lakukan sepertinya tidak ada hasil. Bahkan mungkin ada rekan bisnis atau rekan usaha yang sengaja membuat engkau menjatuhkan engkau mungkin. Lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, jangan pernah mengeluarkan kata kutuk atau menyalahkan orang. Tapi mulailah naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersyukur atas anakmu yang tidak sesuai dengan keinginanmu mungkin. Bersyukur atas usahamu yang sedang bangkrut mungkin. Bersyukur atas suami dan istri mungkin yang engkau sedang melihat cintanya berkurang. Bersyukur. Ketika engkau menaikkan ucapan syukur, firman Tuhan mengatakan, imanmu membuat engkau kembali utuh. Dan dengar baik, lewat ucapan syukur firman Tuhan mengatakan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Dengan 5 roti 2 ikan, lewat ucapan syukur, firman Tuhan mengatakan sisa 12 bakul. Artinya apa? Ucapan syukur membuat kembali kehidupanmu berlimpah. Mengundang berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Ucapan syukur menurunkan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan anak-anakmu, suami, istri, usaha, bisnismu.
Mari. Biar musik sedang terus menaikkan pujian ini. Mari jemaat Tuhan. Bersyukur. Naikkan, keluarkan ucapan syukur dari mulut kita. Mungkin kepada suamimu, mungkin kepada anak-anakmu. Mungkin terhadap masa depan yang sedang kau lihat seperti tidak ada harapan. Mari naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Oh, la bayana la ba. Syana la bayana. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur terus kepada Tuhan. Oh, yes. Oh, la bayana la ba. Syana la ba. Bersyukur. Bersyukur terus di hadapan Tuhan. Atas setiap permasalahan yang sedang kita alami. Atas sakit penyakit yang sedang kau alami hari ini. Katakan, Tuhan, aku bersyukur atas penyakit ini. Aku bersyukur atas masalah ini. Karena lewat ucapan syukur firman Tuhan mengatakan, Tuhan membuat kembali utuh. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang ku mau selalu bersyukur. Bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Shananabo. Ku mau selalu bersyukur. Bagi kami untuk kami senantiasa bersyukur dalam setiap musim kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyamakan isi hatimu, berkati hamba-Mu Pak Rusky Nabaho Tuhan, bila penyertaan Tuhan turun sempurna atas hamba-Mu itu Bapak, atas segala usaha dan pekerjaannya, atas istri dan ketiga anaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala hormat kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita berikan yang terbaik dan kita juga akan menyaksikan Warta Sepekan GB Alam Hotel. Selamat menyaksikan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu,
Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB, yang dilakukan secara onsite dan online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Bagi Bapak Ibu pengerja diharapkan hadir di